Sekali lagi patut kita bersyukur kehadiran Allah, sekaligus juga menyampaikan harapan selawat dan taslim selalu dicurahkan buat junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada sore ini kita kembali mengisi kegiatan dalam rangka kultum, dalam rangka tausiah saling mengingatkan dengan mengutip nas, ayat, dan apapun yang kita rasa baik untuk kita perbincangkan. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, kali ini kita kutip sebuah ayat dalam Al-Quran surat An-Nisa, kalau nggak salah ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Sadaqallahu azim. Ternyata kalau kita coba untuk menyederhanakan, untuk memahami praktek Islam terbaik, maka menurut ayat yang kita kutip tadi cukup sederhana untuk bisa kita pahami. Praktek agama, praktek Islam terbaik itu ternyata menurut ayat tersebut hanya ada 3 komponen saja. Lebih mudah untuk kita pahami, meskipun sangat berat, sulit, dan selalu perlu kita asah ketika kita implementasikan dalam kehidupan. Apa itu? Kata Allah, siapa sebenarnya orang yang aplikasi atau praktek pelaksanaan agamanya yang terbaik jika dibandingkan dengan orang-orang yang memenuhi 3 komponen. Pertama, aslama wajhahu lillah. Kalau kita lihat di dalam tafsir, aslama wajhahu lillah bimakna akhlasal amal li rabbihi azza wa jalla. Maknanya adalah orang yang ikhlas dalam beramal, semata-mata ditujukan buat ibadah kepada Rabbnya azza wa jalla. Itu pertama. Kalau kita selusuri lebih jauh, kalau begitu ikhlas itu apa? Sering di kehidupan sehari-hari diterjemahkan ikhlas itu sebagai bentuk tanpa pamrih. Tapi kalau kita lihat dari makna yang ditafsirkan oleh ahli tafsir ini, kayaknya tidak pas, belum pas. Tanpa pamrih maksudnya tidak mengharap apa-apa balasan. Tapi ternyata yang disebut di makna di tafsir tadi bimakna akhlasal amal li rabbihi azza wa jalla,
disebut ikhlasnya itu ditujukan kepada Allah dalam kapasitasnya Rabb. Siapa itu Rabb? Kalau kita gali lagi ke ilmu apa ya, ilmu akidah tauhid, Rabb itu adalah Allah dalam kapasitas sebutan terhadap dirinya adalah orang yang menciptakan, melindungi, mengayomi dan seterusnya. Makanya kalau disebut di dalam Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Kapasitas Allah kita puji itu Rabbil Alamin, adalah tunggal dalam perlindungan, dalam penciptaan, perlindungan, pengayoman dan seterusnya terhadap alam semesta ini, termasuk kita manusia. Kalau begitu kita muji Allah itu diajarkan oleh Allah, ada sindirannya. Kalau muji Allah, maka pujinya disebut Allah selaku Maha Kaya, Maha Pencipta, Maha Pelindung dan seterusnya. Kalau sudah itu yang disebut biasanya berujung nggak kata-kata kita. Dan akan lebih tegas lagi ketika ayat lain kita sandingkan ke sini. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, akan aku kabulkan. Tegas saja jawabnya. Kalau begitu minta kepada Allah itu tidak tanggung-tanggung kan? Kalau kita beribadah 1000, minta balasannya 10.000, kira-kira banyak tidak? Mungkin sudah banyak menurut kita. Apalagi kalau kita bandingkan ketika kita menyantuni atau kita bersedekah atau kita membantu orang. Kita bantu 1000, kita berikan 1000 dan balas dengan 10.000, kira-kira sudah besar sekali. Jika kita pamrih untuk melakukan sesuatu, tapi ternyata pada Allah berimpak 1 dijamin oleh Allah tumbuh ibarat seperti sebatang pohon bercabang 7, masing-masing 100. Berarti 1 berbanding 700. Jadi kalau kita sudah berimpak 1.000 rupiah, minta balasannya 1 juta kepada Allah, tidak ada masalah. Kalau begitu tanpa pamrih, ikhlas kepada Allah. Sesungguhnya ikhlas itu berharap balasan itu hanya dari Allah. Kalau toh akan muncul dari orang, maka muncul dari orang itu bagian dari skenario Allah. Kita tidak mengharap langsung kepada orang. Satu, silahkan kita kembangkan lebih jauh. Itu komponen 1. Komponen tentang praktek atau pelaksanaan Islam terbaik itu dimulai dari ikhlas. Dimulai dari fokus bahwa sentralnya itu, fokusnya itu Allah, yang lain itu adalah bagian dari fokus kepada Allah. Yang kedua, wa huwa muhsin. Komponen kedua, setelah bisa fokus ikhlas,
Maka berikutnya ihsan. Kita bisa definisikan dengan pendekatan hadis, ma huwa ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tegas sekali penjelasan hadis tentang ihsan. Ihsan itu ketika beraktivitas, beribadah, beramal dan seterusnya, yakin bahwa buat keyakinan kita bahwa kita sedang melakukan sesuatu di hadapan Allah. Bisakah? Tentu sangat sulit. Dan kalau tidak bisa begitu, tidak apa-apa. Setidak-tidaknya tanamkan keyakinan apapun yang kita lakukan pasti Allah melihatnya. Nah, kalau begitu, apa yang bisa kita petik untuk kita jadikan simpulan dengan kata yang pendek, dengan kalimat yang pendek? Maka ihsan itu sesungguhnya berbuat yang terbaik yang kita bisa lakukan. Yang terbaik yang bisa kita lakukan itu akan selalu bergerak, fluktuatif. Saat kita kecil, belum bisa lari, melangkah selangkah, bisa jatuh lagi. Dan saat itu yang terbaik, anak-anak biasanya melakukan dengan serius, dan yang terbaik yang bisa dilakukannya melangkah 2 langkah berikutnya jatuh. Yang terbaik yang bisa dilakukan anak-anak remaja, bahkan orang dewasa, ketika diminta siap, seperti apa gerakan dan bentuk siapnya. Dan lalu kemudian setelah tua, kaki sudah rematik, pinggang sudah tak karu-karuan, diminta oleh komandan siap, yang terjadi apa? Sebaik-baik siapnya itu miring. Maka kalau kita ukur dengan pelaksanaan Islam yang terbaik atau agama yang terbaik, ternyata ukurannya bukan kasat mata. Siapnya komandan apel kita, jika miring sedikit pasti tidak ihsan. Tapi gilirannya siapnya nanti Pak Kamil, ya kita jawab Pak Kamil, kalau disuruh siap miring sedikit itu sudah bagus sekali. Jadi ternyata ukurannya ihsan itu kepada diri sendiri. Hal yang terbaik yang kita bisa lakukan, ketika itu kita tampilkan, maka ihsan sudah terpenuhi. Oleh karenanya salat dalam keadaan duduk pun itu belum tentu pahalanya lebih sedikit dibanding berdiri, tapi tidak bagus berdirinya bagi siapa? Nah, bagi yang kuat-kuat, bagi yang kita masih muda-muda. Saya juga masih muda ya, Baji ya, masih ya. Belum terlalu tua. Ukurannya ihsan, mengukur kepada apa yang terbaik yang kita bisa lakukan. Nah, itu standar untuk komponen yang kedua. Yang ketiga, wa muhsin wattaba Ibrahim. Ittiba terhadap millah Ibrahim yang
milahnya Muhammad mengacu kepada neneknya Ibrahim. Milahnya Muhammad, syariatnya Muhammad adalah penyempurnaan terhadap syariat yang dulu dibawa oleh Nabi Ibrahim. Dan ternyata syariat itu adalah urutan ketiga. Kalau sudah ikhlas, kalau sudah yang terbaik yang ditampilkan, barulah diukur yang ikhlas yang terbaik itu terpenuhi tidak standar menurut syariat. Nah, yang ketiga inilah yang akan membuat lebih mudah untuk kita memahami, kita melirik, mendengar, menatap dan seterusnya bagi teman kita, bagi lingkungan kita sudah mempraktekkan atau tidak praktek-praktek ajaran Islam yang baik. Disinilah baru bisa terpilah ketika ada pemahaman salat itu sesungguhnya apa? Doa. Salat itu sesungguhnya doa. Dan kalau sudah berdoa, berarti kan sudah salat. Salat itu sesungguhnya pendekatan terbaik yang dilakukan kepada Allah. Dan lalu kalau sudah kita lakukan dengan sebaik mungkin menurut ukuran hati kita, sudah ihsan. Tapi sudah sempurnakah praktik ajaran agama kita? Belum. Karena ternyata pada saat situasinya memungkinkan kita salat, memungkinkan kita beribadah dengan niat ikhlas kepada Allah, balasannya kita harapkan dari Allah. Lalu kemudian sudah kita upayakan yang terbaik yang kita bisa lakukan, tetapi yang terbaik itu memenuhi standar-standar syariat. Tak mungkin berwudu itu caranya terbalik-balik dari kaki baru ke kepala. Meskipun sesungguhnya pada saat itu kaki kita yang kotor, malah bersih, tapi tetap saja ada urutan tertib yang harus kita lakukan. Tapi itu urutan ketiga, bukan pertama, bukan kedua, apalagi pertama. Oleh karena itu ada situasinya. Situasinya saat itu tidak terlihat, tetapi keikhlasan dan keihsanan sudah dapat. Praktek agama sudah dijalankan, namun belum menjadi seseorang yang mempraktekkan agama yang terbaik dari semua praktek yang dilakukan oleh orang. Bapak Ibu jemaah yang berhadir, lebih mudah kita simpulkan 3 komponen. Ketika tiga-tiganya itu hadir di dalam satu person orang, maka penilaian terhadap orang tadi di sisi Allah menurut ayat yang kita kutip tadi adalah orang yang terbaik implementasi agama di dalam diri. Bapak Ibu, itu yang mungkin bisa kita sampaikan, karena jadwalnya cuma 10 menit, 7 menit atau berapa? Ya, bebas. 17, 70. Oh, bisa. Tidak ada 7-nya ya. Kata kunci ada 3 tadi. 3 itu boleh kita bawa untuk mengukur kemanapun. Kalau kita bawa ke kantor, paradigma kita yang mungkin saya sudah sampaikan juga, kita tugasnya menegakkan hukum dan keadilan. Tugas ini diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Menegakkan hukum dan keadilan. Meskipun dipakai kata dan, sebetulnya
hukum dan keadilan itu susah untuk dipisahkan. Kata ini kalau kita urai, apalagi untuk memahami lebih mudah, maka dapat kita pisah dari teks berbagai aturan, undang-undang dan seterusnya. Oleh karenanya, meskipun pakar-pakar menjelaskan hukum dan keadilan itu ada di dalam setiap undang-undang, sebaliknya kalau hukum dan keadilan itu normanya tidak dikandung oleh sebuah undang-undang, maka sesungguhnya undang-undang itu tidak patut diikuti, dan biasanya undang-undang itu tidak lahir dalam bentuk pembahasan yang memenuhi standar. Bapak Ibu, kita tarik lagi akan kita untuk berlaku adil dan ihsan. Allah yang memerintahkan, tapi ihsan itu sangat sulit diukur oleh orang lain kecuali sudah nyambung rasa. Ketika soliditas di antara kita kuat, maka ihsan itu bisa kita coba untuk memberikan kriteria dan memberikan urutan dan penilaian kepada kawan kita. Kenapa? Karena kedekatan yang tadi. Karena pemahaman kita yang dalam tentang apa yang bisa dilakukan oleh kawan kita, baik mulut, perbuatan, sikap, kemampuan dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, oleh karenanya adalah suatu hal yang sesungguhnya perlu kita tanamkan kepada diri kita, bahwa sesungguhnya ketika kita kesulitan untuk melihat praktek-praktek aturan, maka mari kita coba apakah pada orang tadi masih ada ihsan atau tidak. Mungkin dia sudah tidak bisa memperlihatkan salat yang baik, ibadah yang baik, amalan yang baik, perbuatan pelaksanaan tugas yang baik, tapi masihkah terlihat bagi orang tadi kesungguhan untuk melakukan yang terbaik? Seterusnya, masihkah terlihat bahwa apa yang dilakukannya itu bukan sebagai sebuah peragaan di hadapan orang, tetapi adalah sebuah perilaku yang dilakukannya dilihat atau tidak dilihat oleh orang lain. Kenapa? Karena dia hanya paham menanamkan bahwa dia sedang melakukan sesuatu di hadapan Allah. Kalau sudah begitu, maka perlu bagian-bagian tertentu yang biasanya saya selalu mengajak, jika kawan sudah melaksanakan tugas dengan baik, dalam arti sudah melakukan yang terbaik yang bisa dilakukannya, sudah melakukan tanpa memperagakan sengaja di hadapan orang, berarti kriteria 1 dan 2 terpenuhi. Mungkin yang ketiga tidak terpenuhi disebabkan pemahaman yang belum sampai, kekuatan di saat itu yang belum cukup, dukungan dari yang lain yang sesungguhnya ada kaitan apa yang dilakukannya dengan kawan dan seterusnya, yang belum memadai itu, sehingga syariatnya belum terpenuhi. Maka untuk ini adalah bagian yang perlu kita berikan tetap reward, karena Allah pun ternyata memberikan hal seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita sore ini. Mudah-mudahan apa yang kita ungkap, kita sampaikan ada manfaatnya buat kita semua. Amin. Amin. Terutama tentu bagi saya yang menyampaikan. Pakai tanya jawab tidak, Pak? Enggak ya? Oh ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.